Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita, juga kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Dan semoga juga sahabat-sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita yang sering membacakan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami hadir untuk membuat konten video, yaitu tentang melanjutan pertanyaan yang diajukan oleh Nanda Mesak. Yuk kita lihat layar monitor kita. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini edisi ke-6 ya. Jadi ini masih edisi ke-6, subscriber bertanya, Samsul Hadi menjawab. Tentang apa? Tentang Wosteng. Yang diajukan oleh siapa? Nah, ini Nanda Mesak ya, Fridolin, subscriber kita. Kami sesudah membuat video yang pertama, kami telah menghubungi beliau, dan betul apa yang sudah saya sampaikan bahwa terjadi overload pada Wosteng itu ya. Jadi di tangki minyak katanya ada air yang masuk. Nah, itulah tandanya kalau dia hanya 20 cm ketebalan minyak, ini sudah tanda-tanda sangat kritis, artinya air itu sudah bisa masuk ke tangki minyak. Jadi sudah benar apa yang saya sampaikan waktu itu. Kemudian, tapi ada data yang lain yang belum sempat disampaikan kepada kami. Kemudian, ya ini pertanyaannya waktu itu sudah jelas. Nah, ini ya. Jadi kita lihat kembali data-datanya. Data-datanya apa saja? Kapasitas volume Wostengnya 700, BBL, gross produksinya 15.000. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan. Apa yang bisa kita baca dari sini? Bahwa ini memang sumurnya sudah sumur lama, sumur tua ya, katakan gitu. Jadi hanya 5% minyaknya. Dari sini juga dapat kita lihat bahwa kalau minyaknya hanya 5%, otomatis biasanya minyak dengan air itu cepat memisah. Ya, ini cepat sekali memisah. Makanya ini 20 cm aja sudah masih bisa, walaupun harus membersihkan tangki lagi. Net produksinya 800. Kemudian ya 15.000 dengan 800 ya maksudnya. Nah, kemudian tinggi Wostengnya adalah 620 cm, tinggi overflow minyak 580, tinggi overflow sifonnya belum dapat, tebal minyak hanya 20 waktu itu. Pertanyaan, menghitung waktu tinggal Frida crude oil di Wosteng atau retention time. Ini sudah kita sampaikan. Nah, saat ini kita lanjutkan dengan bagaimana menghitung kemampuan dari desain Wosteng. Dilanjut dengan berapa limit kemampuan Wosteng. Oke. Baik sahabat-sahabat YouTube, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kita coba desain Wostengnya. Jadi saya kira ini tidak sesuai dengan desain yang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita coba desainnya dengan data-data yang ada seperti ini ya. Kita coba hapus dulu ini. Kita hapus. Ya, kita gambarkan dulu Wostengnya. Iya. Kemudian katanya overflow minyaknya 580 ya, 580. Ini overflow minyak. Nah, ini 580 cm. Nah, kalau kita punya kondisi seperti ini ya, tangkinya tingginya ini 620 ya, 620 cm. Bagaimana sih untuk mendesain Wostengnya? Apa yang menjadi ini kita perhatian kita terhadap desain Wosteng ini? Yang pertama itu adalah ya, kondisi minyaknya. Kondisi minyaknya, kondisi crude oil ya, crude oil mudah misah apa tidak? Nah, itu kondisinya.
Kemudian jumlah airnya banyak apa tidak. Nah, seperti ini kan banyak jumlah airnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kondisi crude oil itu yang paling sangat menentukan. Kalau dia minyaknya banyak emulsinya, itu retention time yang paling bagus itu adalah 6 jam. Nah, kalau dia itu. Tapi kalau dia lebih cepat memisah, bisa saja dia hanya katakanlah 3 jam sudah bagus. Oke. Nah, sekarang kita coba desain dulu wash tank. Nah, desain wash tank itu tentu harus kita memperhatikan dua nilai. Dua nilai yang harus kita capai ya. Satu, nilai BSNW ini sudah 0,5% lah. Kedua, air yang keluar tidak ada kandungan minyaknya kecil. Air yang keluar kandungan minyak, oil content sudah kecil, sudah kecil ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bagaimana? Mungkin kita ambil saja kalau di sini 580 ya. Kita desain saja, kita inginkan bahwa di sini tebal minyaknya kita buat 280 cm saja. Kita desain ini. Jadi ini 280 cm, kemudian 300 cm air. Nah, dengan 280 cm ini, minyak ini sudah cukup bagus. Tapi kalau di suatu tempat misalkan ya, jumlah airnya sedikit, misalkan itu kondisinya di P3. Nah, kalau di P3 ya. P3 itu kan sudah ngirim minyak, sudah kirim crude oil, airnya sedikit. Bisa saja tinggi airnya hanya 1 meter di sini. Nah, jadi sini airnya sini. Jadi ini minyak semua. Jadi apa tujuannya? Tujuannya supaya semakin tebal minyak yang ada di dalam mesin, maka outputnya minyaknya akan semakin bagus. Jadi akan mencapai 0,5 atau lebih kecil lagi seperti itu. Nah, itu kalau di P3. Tapi kalau di SP, kita ambil saja seperti ini desainnya. Nah, kalau kondisinya seperti ini tinggal kita menghitung ya. Kalau kita menginginkan kondisi seperti ini, bagaimana kita menghitung siponnya, berapa tinggi sipon. Ini sebetulnya di video saya sebelumnya sudah ada, tapi tidak apa, kita ulang lagi. Ini. Nah, ini tinggi siponnya berapa? Nah, ini tinggal ini ya. Nah, kita hitung ya. Jadi di sini cara menghitungnya bagaimana? Kita ulang lagi ya. Ini hanya berdasarkan prinsip tekanan, keseimbangan. Jadi keseimbangan antara di dalam oseng dengan di dalam sipon. Kondisinya seperti itu. Jadi di mana tekanan dasarnya adalah sama, pH di dasar tangki ini adalah sama. Nah, di sini ada dua cairan, air dan minyak, oil dan air. Nah, kita hitung dulu beban yang pertama di dasar tangki adalah airnya. Jadi rumus pH itu adalah sama dengan 0,052 dikali densitas dalam ppg dikali high dalam feed. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pertama ini adalah kita ambil dulu airnya. 0,052 dikali air itu kita ambil saja 8,33 pon per galon dikali high-nya ini adalah 300 cm dibagi 30,48 supaya dia jadi dalam feed. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, oilnya ditambah dengan tekanan yang disebabkan minyak ini. Ini 0,052 dikali densitasnya adalah 8,33 itu untuk air. Minyak itu umumnya, kita ambil yang umum saja atau samakan dengan kondisi di setempat. Itu 0,85. Nah, jadi 8,33 dikali dengan 0,85 ini menjadi densitasnya minyak. Kemudian dikali dengan ketinggiannya. Dikali dengan ketinggian ini 280 cm supaya menjadi feed dibagi dengan 30,48.
Nah, berapa tekanan yang diakibatkan oleh dua cairan ini, dua macam cairan ini? Nah, kita hitung ya. Kita hitung, kita ambil dulu 300 dibagi 30,48, 300 dibagi 30,48, sama dengan dikali dengan 0,052, 0,052 dikali dengan 8,33. 4,26. Jadi ini sama dengan 4,2634. Kita ambil 4 angka lah biar lebih bagus ya. Nah, kemudian yang ini yang airnya, tekanan, ini satuannya PSI. Kemudian yang ini kita hitung juga, 280 dibagi 30,48 sama dengan dikali 0,052, 0,052 dikali 8,33 dikali 0,85 sama dengan 3,3823. Kita tambahkan. Jadi tekanannya berapa? 4,2634 ditambah dengan 3,3823 sama dengan 7,6457 PSI. Nah, dalam kita menghitung ya, kita sudah harus tahu bahwa benar nggak sih hitungan kita ini betul apa tidak. Jadi, benar tidaknya itu bisa kita umpamakan gini ya. Kalau ada pipa setinggi 10 meter ya, itu tekanannya kalau dalam KSC itu sama dengan, tekanan dasar ini adalah sama dengan 1 KSC. 1 KSC itu sama dengan 14,23 PSI. Nah, selagi hasil kita ini di bawah 14,23, ya ini masih bisa dianggap benar lah. Tapi hasilnya kalau sudah di atas itu, nah itu pasti salah. Nah, ini kita kan hanya 580 ya, wajar kalau 7,6 seperti itu ya. Nah, betul ini. Jadi kalau itu 14,23 ini hanya 580. Jadi 7,64 ini sudah kita anggap betul. Oke. Jadi artinya apa? Tekanan di sini adalah di dasar tangki adalah 7,6457 PSI. Nah, tekanan ini di sini ada dua cairan, kemudian di sini yang masuk ke sifon ini hanya ada satu cairan saja, air. Nah, seperti itu. Jadi air berapa ketinggiannya sehingga tekanannya sama dengan 7,6457. Nah, tinggal kita carinya begini. Berapa tinggi sifon? Nah, jadi kita hitung tinggi sifon. Nah, tinggi sifon. Ya sama, pH-nya sudah kita ketahui, pH-nya 7,6457. Nah, tekanan hidrostatisnya sama dengan 0,052 dikali densitasnya air itu adalah 8,33 dikali H. H-nya yang dicari, tingginya berapa? Feet. Nah, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 0,052 dikali 8,33 sama dengan, jadi sama dengan 0,04316 ya, kita ambil semua lah, dibagi dengan ini ya, oh bukan ini di bawah ini, jadi 0,43316, ininya di atas, ininya, jadi H sama dengan 7,6457 dibagi dengan ini, sama dengan berapa ini? Coba kita hitung, betul nggak itu? 7,6457 dibagi 0,43316 sama dengan 17,6 feet. Coba.
17,6 feet sama dengan 17,65 feet. 65 feet. Kita kalikan dengan 30,48. 30,48. Sama dengan hasilnya 538. Nah, bisa, betul ini. Sama dengan 538 cm. Nah, 538 cm ya. Jadi, ketinggian siponnya adalah 538 cm. Nah, ini jadi tingginya adalah 538. Berapa selisihnya? Ini 80, 38. Jadi selisihnya adalah 20, 80 ya, 80, 32 ya. 42. Jadi selisihnya adalah 42. Ya, jadi ada selisihnya adalah 42. 42 cm selisihnya. Nah, inilah selisihnya. Nah, beginilah kalau untuk mendesain wash tank yang kita inginkan kalau kondisinya seperti ini. Jadi kalau tinggi output minyaknya 580, tinggi sifonnya harus 538 supaya tebal minyak di sini adalah 280. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, hitung kemampuannya. Nah, bagaimana dengan kemampuan wash tank yang seperti ini? Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita anggap saja retention time-nya adalah bisa sama dengan 4 jam lah kita ambil ya. Retention time itu sama dengan ruang volume dibagi kapasitas produksi. Nah, kalau begitu, kita ruang volumenya adalah 280. Nah, yang ditanyakan kapasitas produksi. Kapasitas produksi sama dengan berapa? Nah, kalau yang ditanyakan kapasitas produksi, nah ini ya, ini sekali lagi saya ajak teman-teman untuk kalau mau balik rumus ini kita ambil saja angka misalkan begini, 4 sama dengan 8, tentu dibagi 2 ya. Nah, ini tanya 2. Jadi kalau 2 sama dengan 8 dibagi 4. Jadi kalau begitu ruang volume dibagi dengan retention time. Nah, seperti ini. Nah, coba kita hitung. Ruang volumenya 280. Kemudian retention time-nya 4 jam. Nah, ini dikali ya. Ini dikali dengan 24 jam. Dikali dengan retention time-nya. Ya, jadi kalau ini dikali dengan 24 jam, ini naik ke sini. Jadi, ruang volumenya tetap. Ruang volume dikali dengan 24 jam, 24 dibagi dengan retention time-nya 4 jam. Nah, coba ini berapa ini? Kita hitung dulu ya. 280 dikali 24 dibagi 4. 1680. Hasilnya adalah, nah ini kita hapus dulu. Hasilnya adalah 1680. Jadi artinya dengan kondisi ini, dengan kita menggunakan mengandaikan retention time-nya hanya 4 jam, 4 jam aja sudah bagus ini. Jadi bisa menghandle untuk minyaknya itu adalah 1680 bbl. Seperti itu. Nah, coba kita cari balik ya. Kita inikan lagi retention time-nya betul nggak dapat 4. Jadi kalau begini. Jadi RT retention time-nya sama dengan ruang volumenya adalah 280 dibagi dengan kapasitas produksinya 1680 kali 24 jam. Betul nggak dapatnya 4 ini? Kita membolak-balik rumus saja nih. 280 dikali 24 dibagi 1680 sama dengan 4 ya. Betul, sama dengan 4 jam. Betul. Jadi inilah hasilnya. Jadi kalau dia 4 jam, jadi bisa menghandle sebanyak 1680 bbl wash tank yang kita desain ini.
Ya, ini kalau dia misalkan dengan 4 jam saja retention time-nya, atau retention time itu adalah begitu dia masuk ya, begitu tetesan minyak yang masuk sampai dia keluar nanti itu 4 jam. Jadi dia ada di dalam wash tank ini. Itu 4 jam ya, itu bisa menghandle 1680. Tapi kalau dia minyaknya lebih berat lagi, misalkan lebih berat lagi harus 6 jam, ya lebih kecil, ya tinggal dihitung aja. Dijadikan ininya, retention time-nya dijadikan 6 jam. Oke. Kemudian batas limit kemampuan wash tank. Nah, limit kemampuan wash tank itu ada 2 ukurannya. Ya, nah ini tadi ya. Jadi ukurannya adalah wash tank ini dapat menghasilkan DSNW dari crude oil-nya 0,5%. Itulah batasnya. Kalau dia tidak tidak mencapai 0,5%, artinya ini tidak bekerja dengan baik. Artinya harus diperlambat lagi, diperlama lagi retention time-nya. Kemudian air yang keluar juga ini tersalurkan kemana? Ke tangki air. Nah, kalau air yang ada di sini tidak dapat tersalurkan, maka ini level ini akan naik. Kalau ini terhambat ya. Jadi kondisi ini juga wash tank itu harus lebih tinggi, ada support. Jadi tangkinya harus di bawah supaya air yang sudah jatuh sini harus masuk ke wash tank, masuk ke tangki air. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apabila kita dalam perhitungan tidak mampu satu wash tank ini menggunakan satu sipon ya, dengan satu sipon katakan 8 inci saja masih tidak mampu, maka sebaiknya kita gunakan wash tank dengan 2 sipon. Nanti ada gambarnya yang sudah kita gunakan. Nah, itulah batasannya. Jadi batasannya itu adalah kalau DSNW-nya lebih besar dari 0,5. Kemudian juga apalagi kalau sudah membawa air ke dalam tangki minyak. Nah, kalau sudah ke tangki minyak yang sudah lebih besar dari 0,5, nah itu tanda-tanda ini sudah tidak berfungsi dengan baik, sudah terjadi overload. Nah, itu belum tentu juga karena ininya nggak pas, tapi bisa juga karena airnya yang tidak tersalurkan. Nah, kalau memang masalah airnya yang terlalu banyak, ya itu tadi seperti yang di kasus ini, sampai 15.000 BBL per day. Nah, jadi kita harus membuat wash tank dengan 2 sipon. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Jadi ini sipon yang pertama nih. Ini sipon, yang ini 6 inci siponnya, ini. Nah, dengan satu sipon ini nggak mampu, karena airnya sangat banyak. Dengan tidak mampu dengan satu sipon ini, maka tangki ini di clean up dulu, dibersihkan dulu, ditambah lagi dengan satu sipon lagi. Jadi ada 2 sipon. Nah, dengan 2 sipon, batas air dan minyak di dalam wash tank ini menjadi lebih baik. Jadi dia tidak terangkat seperti yang hanya 20 cm, gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita coba lihat lagi. Ini mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Ya, coba. Jadi menghitung waktu tinggal fluida itu retention time sudah. Bagaimana menghitung kemampuan dari desain wash tank? Nah, ini tadi ya. Jadi wash tank yang kita desainin tadi, dia dengan seperti itu, dengan retention time 4 jam, menghasilkan 1680 BBL oil. Kemudian limit kemampuannya apabila ini tadi airnya sudah naik di dalam wash tank levelnya, kemudian juga ada air yang masuk ke tangki minyak. Nah, itu artinya sudah melampaui limitnya, jadi sudah melebihi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Nanda Mesak ya. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan, silahkan hubungi saya, atau ada data lagi yang bisa disampaikan, bisa kita komunikasikan lewat WA atau WhatsApp ya, Nanda Mesak. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini dapat membantu Nanda Mesak di lapangan ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau masalahnya memang airnya sudah ini, ya tambah 1 sipon lagi, biar jadi 2, biar airnya lancar gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di samping untuk Nanda Mesak, apa yang kami sampaikan ini berguna juga untuk sahabat-sahabat YouTube yang lainnya. Sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah masuk kepada kami, dan nanti akan kami jawab dengan
dengan edisi seperti ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.